Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Biasa dengan NIM 2012 0000087. Ingin presentasikan hasil kerja saya yang berjudul mengelola program pengembangan kelompok pekerja bertalenta atau talent pool. Program pengembangan kelompok pekerja bertalenta atau sering disebut sebagai talent pool adalah inisiatif dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan individu atau kelompok pekerja yang memiliki potensi besar dalam organisasi. Program ini dirancang untuk membantu organisasi memaksimalkan bakat internal mereka dan mencatat dan menciptakan cadangan pemimpin masa depan. Selanjutnya ada informasi umum tentang manajemen program pengembangan kelompok pekerja bertalenta. Pertama, ada tujuan. Salah satu tujuan utama dari program ini adalah mengidentifikasi individu atau kelompok pekerja yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi pemimpin atau profesional berprestasi tinggi di masa depan. Yang kedua, ada identifikasi talenta. Program Talent Pool dimulai dengan proses identifikasi talenta. Ini melibatkan evaluasi kinerja, keterampilan, kompetensi, dan potensi pengembangan karyawan. Ketiga, ada pengembangan kemampuan. Setelah individu atau kelompok pekerja bertalenta diidentifikasi, mereka akan diberikan pelatihan pengembangan tambahan yang dirancang untuk mengoptimalkan potensi mereka. Ini bisa melibatkan pelatihan khusus dan mentoring atau pembelajaran berkelanjutan. Yang keempat, ada fleksibilitas. Program Talent Pool seringkali bersifat fleksibel, sehingga individu yang terpilih dapat ditempatkan dalam berbagai proyek atau tugas yang mendukung pengembangan mereka. Yang kelima, ada kesempatan kepemimpinan. Salah satu fokus utama adalah memberikan individu bertalenta kesempatan untuk mengambil para kepemimpinan atau proyek-proyek khusus yang menciptakan tantangan dan pengalaman baru. Yang keenam, ada evaluasi terus-menerus. Program ini melibatkan evaluasi terus-menerus terhadap perkembangan individu atau kelompok dalam talent pool untuk memastikan mereka tetap berkembang dan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang ketujuh, ada pertahankan bakat internal. Salah satu manfaat besar dari program ini adalah memungkinkan organisasi untuk mempertahankan bakat internal daripada mencari pemimpin dari luar. Komunikasi yang jelas. Yang kedelapan, komunikasi yang jelas. Komunikasi yang jelas dan transparan kepada peserta talent pool tentang tujuan, ekspektasi, dan manfaat program yang sangat penting. Yang kesembilan, dukungan manajemen senior. Program ini memerlukan dukungan dan komitmen manajemen senior untuk berhasil. Yang terakhir, ada peran HR. Departemen SDM atau HR memiliki peran penting dalam perancangan, pelaksanaan, dan manajemen program ini. Selanjutnya, ada bagaimana manajer ini dapat mendorong kinerja organisasi melalui peningkatan bakat. Selanjutnya, ada pengertian dan tujuan. Peningkatan bakat melalui manajer lini adalah proses di mana manajer yang bertanggung jawab atas tim atau departemen tertentu dalam sebuah organisasi berperan aktif dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi dan keterampilan karyawan mereka. Tujuan utama dari manajer lini dalam meningkatkan bakat karyawan adalah meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi dengan mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi serta keterampilan karyawan secara efektif. Manajer lini memiliki peran yang penting dalam mendorong kinerja organisasi melalui peningkatan bakat karyawan. Peningkatan bakat atau pengembangan SDM atau sumber daya manusia adalah salah satu faktor kunci dalam mencapai kesuksesan jangka panjang suatu organisasi. Berikut adalah beberapa cara bagaimana manajer lini dapat melakukan ini. Identifikasi kebutuhan bakat. Manajer ini harus mampu mengidentifikasi kebutuhan bakat yang diperlukan dalam tim atau departemennya.
Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab karyawan, serta apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada rekrutmen dan seleksi. Manajer lini harus terlibat dalam proses rekrutmen dan seleksi untuk memastikan bahwa organisasi mendapatkan individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif. Ini dapat mencakup wawancara, penilaian, dan pengujian untuk mengidentifikasi bakat yang sesuai. Selanjutnya ada pengembangan karyawan. Manajer lini harus merancang dan mengimplementasikan program pengembangan karyawan. Ini bisa berupa pelatihan, workshop, kursus, mentorship, atau proyek-proyek khusus yang memungkinkan karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Selanjutnya ada pembinaan dan pengembangan karyawan. Manajer lini perlu berperan sebagai pembimbing bagi karyawan mereka. Ini melibatkan memberikan umpan balik konstruktif, menetapkan tujuan pengembangan individu, dan memastikan bahwa karyawan memiliki peluang untuk belajar dan tumbuh. Pemberian umpan balik teratur. Manajer lini harus memberikan umpan balik teratur kepada karyawan tentang kinerja mereka. Umpan balik ini harus jujur, objektif, dan membantu karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka. Pengakuan dan reward. Manajer lini dapat mendorong kinerja karyawan dengan memberikan pengakuan dan reward kepada mereka yang berhasil mencapai target atau pencapaian tertentu. Ini dapat termasuk bonus, promosi, atau pengakuan verbal yang sederhana. Perencanaan suksesi. Manajer lini juga harus terlibat dalam perencanaan suksesi, yaitu mengidentifikasi dan mengembangkan calon-calon pemimpin masa depan dalam organisasi. Ini memastikan bahwa organisasi memiliki pemimpin yang kompeten untuk mengambil alih posisi penting di masa depan. Evaluasi kinerja rutin. Manajer lini perlu melakukan evaluasi kinerja secara rutin untuk mengidentifikasi area di mana karyawan dapat meningkatkan bakat mereka. Ini dapat melibatkan pembahasan kinerja secara berkala, pemantauan terhadap target, dan penyesuaian rencana pengembangan individu. Selanjutnya ada kolaborasi dengan HR. Manajer lini juga harus bekerja sama dengan Departemen Sumber Daya Manusia HR dalam mengidentifikasi tren bakat industri, kebijakan pengembangan, dan praktik terbaik dalam peningkatan bakat. Selanjutnya ada peran-peran. Peran utama manajer lini dalam meningkatkan bakat karyawan meliputi: pertama, identifikasi kebutuhan bakat. Manajer lini harus mengidentifikasi kebutuhan bakat yang diperlukan dalam tim untuk departemennya sesuai dengan tujuan organisasi. 2. Rekrutmen dan seleksi. Terlibat dalam proses rekrutmen dan seleksi untuk memastikan penerimaan karyawan yang sesuai dengan potensi pengembangan. Ketiga, pengembangan karyawan, merancang dan melaksanakan program pengembangan karyawan seperti pelatihan, workshop, dan kursus. 4. Pembinaan dan pengembangan, berperan sebagai pembimbing dengan memberikan umpan balik dan membantu karyawan mencapai potensi mereka. Kelima, pemberian umpan balik, memberikan umpan balik teratur tentang kinerja karyawan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari peran manajer lini dalam meningkatkan bakat karyawan adalah bahwa mereka memiliki peran kunci dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi karyawan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Dengan mengidentifikasi kebutuhan bakat, melakukan rekrutmen yang bijaksana, merancang program pengembangan, memberikan pembinaan, pemberian umpan balik, pengakuan, serta perencanaan suksesi, manajer lini membantu memastikan bahwa organisasi memiliki tim yang kompeten dan siap untuk menghadapi perubahan dan tantangan. Kolaborasi dengan Departemen Sumber Daya Manusia juga penting dalam upaya ini. Melalui peran-peran ini, manajer lini berkontribusi secara signifikan terhadap kesuksesan jangka panjang organisasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.